Selamat siang Pak Hendri, Pak Pendeta Hendri Tan. Selamat siang, salam jumpa kembali. Ya, siang Pak. Ini adalah pertemuan yang kedua antara kami dan Pak Hendri Tan, kami SDN dan Pak Hendri Tan ya. Semoga sehat selalu. Ya. Ini kita mau ngobrolin yang peristiwa yang sudah agak lama ini, Pak. Ya masih hangat lah hitungannya ya. Ini sebenarnya ada seorang murtadin ya, dan dia mengaku dirinya seorang pendeta gitu. Pendeta, dan dalam beberapa waktu kemudian itu membuat semacam polemik dan kekisruhan di jagat Indonesia Raya tercinta ini. Iya, Pak. Nah, dalam kehidupan dan berbangsa dan menjaga kerukunan umat beragama. Nah, ini menurut Pak Hendri ini kira-kira gimana Pak ya? Sudut pandangnya Pak Hendri itu. Ya, baik Pak. Selamat siang sahabat-sahabatku dari channel ini ya. Sebenarnya pola pikirnya begini ya. Kalau tidak berani menginjil, ya menyerang yang lain berarti nggak punya nyali itu. Ya begitu Pak. Jadi menurut mereka itu kalau yang disebut memberitakan Injil itu kalau sudah berani apa? Ya dengan tanda petik keras begitu. Nah si Udin ini, kelompok Udin ini, dia sebenarnya mengambil contoh dari ke-12 Rasul. Ke-12 Rasul ini akhirnya semua pernah masuk penjara loh Pak. Kalau Bapak membaca di Kisah Rasul pasal 5, semua Rasul ini pernah 2 kali, Paulus juga 2 kali. Bahkan Paulus sampai mati di penjara. Matinya di penjara maksudnya. Lalu mereka memakai dasar ini Pak. Ya. Kalau kita nggak berani, takut sama penjara, berarti nyalinya menginjil. Nggak ada itu HTD itu nggak berani itu. Katanya begitu Pak. Tapi sebenarnya ada yang salah Pak. Ada yang salah begini ya. Itu kelompok seperti Udin, KC ya, Sop Katul ya, Manuk Berbulu ya. Itu semua yang diberitakan itu bukan pemberitaan Injil yang di Alkitab Pak. Oh, ya. Jadi ketika menyerang kepada Bapak, kepada keyakinan lain, sebenarnya dia sama sekali tidak memberitakan Injil, sama sekali. Ya, dia menjelek-jelekan, ya bahkan yang Injil yang diberitakan apa kita juga nggak tahu. Dia sedang memberitakan apa itu, kecuali menjelek-jelekan. Kemudian yang kedua, dia sendiri tidak dipilih Pak. Kalau mau standarnya itu 12 Rasul, 12 Rasul kan dipilih oleh Yesus. Paulus dipilih. Sementara orang-orang seperti Udin, KC, dan segala pendukungnya ini cuma dipilih oleh sinode yang mengkudeta hanya Yesus. Galatia 4:11 itu yang memilih jadi pendeta, jadi pengajar, jadi gembala itu harus Yesus. Nah dia sendiri nggak percaya Yesus Pak. Dia percaya Bapa Allah yang bukan-bukan. Bapa itu bukan Allah, tapi dijadikan Allah. Jadi ditinjau dari segi itu nggak masuk sama sekali Pak. Kalau dia mau memakai teladan misalnya ke-12 Rasul. 12 Rasul di penjara semua, jadi kami tidak takut di penjara. Cara berpikir seperti itu salah Pak. Iya. Ketika menginjil pun dia tidak memberitakan Injil sama sekali. Ayo, sebenarnya memberitakan apa? Selain menjelek-jelekan, kalau toh dia sedikit-sedikit jongkel dipahami, yang dia beritakan apa? Justru konfrontasi, apalagi ujaran kebencian, apalagi provokasi, apalagi penistaan. Injilnya mana yang dia berikan? Nggak ada. Nggak tertarik sekali. Ya. Jadi, nah pemahaman itulah yang salah Pak. Mereka mengklaim kami meneladani para rasul di penjara. Kalian dipilih juga enggak sama Yesus. Iya. Saya tertarik sekali dengan argumennya Pak Hendri ini Pak Pendeta ya. Mereka rupanya menggunakan standar penjara gitu ya.
Kalau enggak masuk penjara, Iya, karena dia pikir iya, iya, iya. baru hebat gitu. Iya, Kalau masuk penjara berarti hebat. Kalau minggir nggak sampai masuk penjara itu apa itu? Berarti nggak punya nyali. Gitu. iya. Berarti kayak Paulus ini Gitu. enggak punya nyali juga. Ya, Pak Hendri ya. Belum masuk penjara udah kabur duluan. Saya katanya juga nggak punya nyali katanya Pak. Saya ini Pak. Jadi gini. Bentar Pak, saya tak ngambil charge dulu Pak ya. Ya. Bentar ya Pak. Ya ini sudah lowbat soalnya. Ya sebentar ya. Oke, Pak Hendri, makasih untuk waktunya nih sore-sore ini kita ngobrol sambil ngopi nih Pak Hendri. Ya benar. Nggak apa-apa. Pak Hendri, saya mau nanya nih Pak, saya kan sering banget nih ngikutin videonya Pak Hendri ngebahas tentang si Udin nih Pak, ya. Dan salah satunya itu tentang rok mini Pak, rok mini yang bertebaran di gereja yang Bapak mengatakan itu dan mengenai perceraian yang karena pendetanya memberkati dengan kata-kata saya berkati atas nama Bapa, Roh Kudus dan Putra dan Roh Kudus, dan Pak Hendri mengatakan itu adalah salah, itu pasti akan terjadi perceraian ya Pak ya. Iya Pak. Nah, saya bisa ini nggak Pak, bisa kalau dari Bapak sendiri pemberkatan yang benar itu gimana sih Pak itu dari Bapak supaya tidak terjadi banyak perceraian gitu loh Pak. Oke. Jadi kita berdasar ayat Alkitab ya, Matius 19 ayat 6. Apa yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Maksudnya yang menceraikan itu Allah dengan cara kematian. Nanti sudah tua salah satu mati kan akhirnya cerai namanya. Ya. Cerai mati ya. Jadi harus dipersatukan Allah, maka tidak boleh diceraikan manusia. Gereja-gereja di sana, gerejanya sinodenya Udin and the Gang ini memberkati pernikahan dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus. Bapa, Anak, Roh Kudus itu bukan Allah, Pak. Itu Allah-Allahan, itu Allah yang bukan-bukan. Ya. Jadi boleh mereka cerai. Giliran ada masalah saja, namanya rumah tangga kan ada. Pak Pendeta, dulu kan Bapak yang memberkati saya, sekarang saya udah nggak tahan nih mau cerai. Ya sudah, kalau nggak tahan bagaimana? Ya sudah, sana ke pengadilan cerai. Lalu terjadilah produksi para janda. Beda dengan kalau pemberkatan dalam nama Yesus, Pak. Karena Allahnya orang Kristen itu Yesus Kristus, bukan Bapa, Anak, Roh Kudus, bukan, Pak. Kalau Allahnya itu Yesus Kristus, maka perkawinan itu diberkati oleh Allah. Tidak boleh diceraikan manusia. Kalau dia berpikiran mau cerai, gimana, Pak? Allah pasti menepati firman-Nya. Jadi ini ngomong gampangnya, bahasa yang mudah dimengerti. Kalau kalian pengen cerai, kalian nanti dimatiin sama Allah. Nah gitu loh Pak. Jadi ketika saya pemberkatan pernikahan, saya ngomong gitu. Ini bahasa yang mudah kalian mengerti ya. Kalian dipersatukan Allah, dipersatukan Yesus Kristus. Tok, nggak pakai Bapa, nggak pakai Anak. Kalau kalian punya pikiran cerai, maka Allah melakukan ketetapan firman-Nya. Salah satu kalian yang pengen cerai, dimatiin Allah. Nah tak gituin Pak, gitu loh. Oke. Itu Pak. Jadi ya saya memberkati 79 orang. Saya ngomong begitu dan tidak ada yang itu ya. Sampai sekarang ya terus. Itu Pak. Itu namanya dipersatukan Allah. Oke. Menarik. Ya, begitu jawabannya Pak. Menarik sekali ya Pak ya. Oke, kita bicara masalah Udin nih. Ini kok bisa ke blow up begini ya Pak ya? Kalau menurut Bapak, apakah memang sebenarnya sudah lama mereka ada berselisihan tapi baru terangkat sekarang atau gimana Pak? Ya, ini yang saya tahu Pak ya. Udin itu kan mantan Muktadin. Ya, sekali lagi disclaimer saya, kalau ada nama yang kebetulan sama dengan Udin itu hanya sama saja ya. Hanya anggap saja ada tokoh imajiner namanya Udin. Udin ini dari murtad lah ya, dari agama di luar, terus masuk katanya masuk ke Kristen. Maka Udin ini di-hire atau diambil, ditangkap oleh yang namanya Jos. Udah Jos saja saya sebut ya. Jos ya. Masuklah di gerejanya Jos. Nah, sementara Udin ini kan belum tahu apa-apa, belum pernah belajar Alkitab, lalu dikasih panggung di tempatnya Jos dan di tempat mentornya yang badannya tambun itu, badannya gede itu. Di sana dikasih mimbar, ya orang pada
pada tepuk tangan semua. Apa yang diomongin? Ya diomongin imannya yang lama. Imannya yang lama, bang, dia belum belajar apa-apa, baru anak kemarin sore dikasih panggung. UD-nya sendiri juga terheran-heran, kok semua pendeta pada diem ya, pada ngasih tepuk tangan saya, begitu. Lalu dia disuruh ke daerah-daerah. Maka yang kasus pertama dia ketangkepnya justru di daerah, betul kan? Di Sulawesi sana, ya. Pada waktu dia sedang koar-koar di sana, nah ini masuk area yang namanya hukum, ya begitu. Terus Udin ini kan duda, Pak, ya. Udin ini duda. Sementara George sudah punya istri, ya. Lalu salah satu jemaatnya itu ya, salah satu jemaatnya George disodorin lah, sebut saja seorang wanita namanya Ayu, udah gitu aja. Ayu itu saya disclaimer ya, ini adalah nama asal sembarang saja. Kalau ada orang perempuan yang namanya Ayu ya itu kebetulan saja. Disodorinlah oleh George ini Ayu, gitu. Ya Den, ini ada Ayu nih, kebetulan nggak usah kita cari tahu entah itu janda entah perawan tua ya, pokoknya ini disodorin Ayu gitu ya, disodorin Ayu. Terus ya begitulah ribut-ributnya, ujung-ujungnya Ayu siapa yang mesti harus tanggung jawab. Orang jadi lucu kan, siapa yang mesti tanggung jawab? Ya mestinya Udin. Bukan aku, ini disodorin ke aku, itu kan bukan aku doang. Gitu Pak, awal mulanya Pak. Ya, jadilah akhirnya karena Jos ini sudah punya istri, lalu yang terpaksa tanggung jawab Udin. Gitu Pak. Jadi ketika Udin masuk, belum lahir nih anaknya nih, ya. Lahir kira-kira beberapa lama setelah masuk, ya barulah lahir itu anaknya. Nah si Jos rajin ngunjungin Udin di penjara, padahal yang dikunjungin si Ayu. Ya, sebab itu saya pernah di salah satu cuplikannya itu waktu si Udin bertemu dengan anak-anaknya, dibawa anak bayi wanita, itu kayak Chinese gitu ya Pak ya. Ya, jadi Udin ini kan maaf nih ya, Udin ini kulitnya gelap, sementara Jos itu kulitnya terang, Ayu kulitnya terang. Begitu lihat anak kita langsung tahu ini nggak mungkin anaknya Udin. Iya betul Pak, betul. Itu loh, Karena Pak. pasti banyak dominan. Awal mulanya dari situ Pak. Awal mulanya dari situ. Ketika Udin ini sudah keluar ya, terus ketemu lagi dong sama Jos dong. Nah di situ berkembang Pak, sampai ngomongin tentang mana kunci mana, kunci apartemen mana itu si dia itu. Yang akhirnya ngomongin janda Pak, yang sampai heboh sampai sekarang. Udin bilang, aku punya kunci rumah, punya nomor HP, itu kan sama dengan ngasih tahu, aku juga jadi pelanggannya, kan sama aja begitu Pak. Ya, itu. Jadi sekarang merembet ke soal begini ini Pak, sebenarnya urusan janda ini sudah digrebek Pak sama istrinya, sudah beres sebenarnya. Ya, sama istrinya Jos sudah digrebek bulan Februari kemarin, ya sama anaknya juga. Jadi istrinya Jos sama anaknya ngegerebek papinya gara-gara seharian matiin HP. Lalu istrinya nanya dong sama digrebek gitu. Rupanya digrebek ini adalah yang ke-6 kalinya, Pak. Parah ya, Pak. Parah ya. Tapi si Ayu ini sudah menikah dengan si Udin saat Februari kemarin. Terpaksa, Pak. Akhirnya terpaksa menikah karena sudah dapat DP, Pak. Oke. Jadi maksudnya DP ya sudah diuji coba, nggak tahu uji cobanya siapa, entah oleh Jos, entah oleh Udin. Sudah dilakukan tes drive lah dua-duanya. Ya. Nah Pak, ini balik lagi nih Pak, yang mengenai uang 200 juta nih Pak, yang dibawa sama katanya anak si Jos itu, apakah Bapak tahu juga Pak kebenarannya Pak? Oke, ya jadi ini saya menjawab ya. Tahun 2018 itu hampir 4 tahun yang lalu, kira-kira bulan April Mei kayak begini, itu anaknya George itu sudah punya studio. Sudah punya. Kami juga sering rekaman di studio itu. Jadi kalau tuduhannya untuk studio, salah. Yang paling mungkin adalah untuk nyewa apartemen, mungkin nyewa 2 tahun begitu atau 5 tahun,
ya untuk nyimpen si janda itu yang paling mungkin gitu Pak. Kalau dibilang untuk bikin studio rekaman kayak begini, studio untuk syuting tidak mungkin, karena 2018 anaknya itu sudah punya studio, saya sudah sering rekaman di situ dulu. Paling mungkin adalah untuk nyewa apartemen entah 5 tahun, entah 10 tahun, ya, apartemen yang daerah situ kan komplit itu Pak, lumayan gede loh Pak, satu gitu, begitu Pak. Iya. Perkembangan terakhir memang begitu ternyata. Perkembangan terakhir ternyata si Udin merevisi bahwa itu kan kamu pakai untuk nyewa apartemen itu memakai kata-kata yang merendahkan wanita itu, si dia gitulah, gitu Pak. Oke. Ini kalau dari pengamatan Pak Henry ini apakah ini puncaknya atau ini baru permulaan aja Pak? Akan ada geriak-geriak lain nanti? Kalau antara Udin sama Jos sebenarnya sudah selesai di sini, karena tidak ada masalah lain selain ini ya. Tinggal di belakang layar, kalau benar si Jos mengaku saja bahwa ini benar, tapi tidak untuk studio, tapi untuk nyewain perempuan itu di apartemen, dan bukan hanya saya, termasuk si Udin juga. Udin megang kuncinya.